Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sorong Kanwil Bea Cukai Khusus Papua membantu PT Bintang Mega Jaya Papua Sorong mengekspor perdana 27 box ikan makarel atau ikan pelangi seberat 1.325 kg dan 2 box ikan kerapu seberat 110 kg ke Singapura dengan pesawat Garuda dengan devisa 15.120 US dollar. Hari Rabu 7 April 2021, upaya Bea Cukai mendorong ekspor lewat Papua Logistik Ekosistem disebut Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua di Sorong, Ahmad Rafiq, sebagai upaya menjabarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional, sebagaimana dilaporkan dalam Daerah Membangun berikut ini. Kita mau produk Papua namanya Papua. Komitmen jajaran Bea Cukai Sorong mendorong ekspor non-migas dari Papua Barat dilandaskan pada tujuan pembentukan logistik ekosistem nasional berdasarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik untuk menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, mengutamakan pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi, dan duplikasi melalui sistem teknologi informasi. Kakanwil Bea Cukai Khusus Papua di Sorong, Ahmad Rafiq di depan Danrem dan Lantamal serta asisten pemerintahan Setda Kota dan Kapolres Sorong Kota bersama undangan lainnya yang hadir dalam ekspor perdana ikan basa di Kanwil Bea Cukai Khusus Papua Kompleks Gedung Keuangan Kilometer 7 menandaskan ekosistem ekspor Papua Logistik yang diwujudkan dengan ekspor perdana ikan basa diharapkan dapat menggugah investor berinvestasi mengembangkan potensi ekspor lain dengan dukungan Papua Logistik Ekosistem. Tujuan mendorong ekspor lewat Papua Logistik Ekosistem ini adalah untuk mengubah mindset pegawai dan semua unsur terkait, memperkuat sistem percepatan layanan secara sinergi dengan dunia usaha, masyarakat dan pemerintah, serta lembaga pembiayaan dan media massa bersinergi mendukung program Papua Logistik Ekosistem. Hari ini kita melakukan kegiatan ekspor perdana ini sebagai event, tetapi secara konsep kami ingin mengenalkan Bapak sekalian sebagai tertulis di pesawat kita ini NRI Nasional Logistik Ekosistem yang sifatnya makro nasional, dan kami ingin memperkenalkan Nasional Logistik Ekosistem ini ke dalam Papua Logistik Ekosistem, sehingga ini akan menjadi suatu mindset baru buat kita bersama, khususnya pelaksana kegiatan ekspor dan impor yang melalui Papua, supaya kemudian apa yang ada di Papua ini kita ekspor dan kita kirimkan atau kita perkenalkan ke dunia internasional bahwa ini adalah produk Papua. Sebagaimana saya sampaikan, terima kasih. Sebagaimana saya sampaikan waktu acara di Kantor Pelayanan, jangan seperti telur mata sapi, ayam punya telur, sapi punya nama. Ya, bahannya dari Papua, namanya Surabaya, namanya sekarang, namanya Jakarta, namanya Makassar. Kita mau produk Papua namanya Papua atau Papua Barat atau Papua. Itu yang kita harapkan.
persyaratan tidak Bapak untuk ekspor? Ya, ada syaratan kesehatan dari karantina, ya kan. Kemudian tentu proses ekspornya, dan kita prioritaskan untuk ekspor. Dan ini adalah semenjak tahun 2015, dulu baru satu eksportir saja, ya kan. Di tahun 2019 naik jadi 3, dari tahun 2020 naik jadi 8. Diharapkan 21 itu naik lagi, ya kan. Dan lihat nilai divisanya selalu naik tiap tahun. Nah ini kabar baik, ya, kabar bagus di tengah pandemi Covid kita bisa melakukan kegiatan ekspor ikan yang setiap tahun naik. Ya, meskipun dalam kondisi Covid. Apakah ekspor ini hanya untuk 4 negara tujuannya? Sementara itu, ya kan, Singapura, ya, Singapura ke Jepang, ke Hong Kong, daerah yang paling dekat yang mereka konsumsi ikannya lebih banyak. Dan kedepannya kita harapkan bisa ke Eropa dan sebagainya, ya. Karena ikan di sini kata orang Papua mati sekali, ya. Ya. Nah itu, jadi lebih segar. Pemda Kota melihat inovasi yang dilakukan Bea Cukai mendukung kegiatan ekspor dari Sorong berpeluang meningkatkan penerimaan asli daerah, sehingga akan meningkatkan kemampuan nelayan, meningkatkan produksi, dan menyiapkan tempat penampung ikan bagi nelayan dari luar kota Sorong. Jadi pertama kami apresiasi kepada Bea Cukai yang sudah mempermudah proses ekspor yang ada. Kemudian yang kedua bahwa pemerintah daerah memang konsen untuk menyiapkan sarana prasarana. Ada pelabuhan perikanan pantai, ada pangkalan pendaratan ikan. Di situ jumlah cold storage dan kapasitas yang cukup untuk menampung hasil produk perikanan yang berasal dari daerah penyangga seperti Raja Ampat, Sorong Selatan maupun Tambrau. Kemudian pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada masyarakat lain, baik itu berbantuan peralatan penangkapan ikan maupun juga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kapasitas produksi daripada nelayan. Kalau kapasitas produksi nelayan kita tingkatkan, otomatis volume ekspor pasti akan meningkat. Ya, itu yang kita siapkan untuk saat ini. Danrem 181 Praja Viratama Sorong, Brigjen TNI Indra Heri, melihat tujuan Papua Logistik Ekosistem untuk menggerakkan sinergitas kerja bersama menjadi kekuatan yang perlu terus ditumbuhkan untuk memajukan daerah. Untuk membantu negeri yang besar ini, kita tidak bisa bekerja hanya sendiri-sendiri. Kita harus bersinergi. Kebetulan saya duduk di meja sinergi dan harus berkolaborasi. Nggak bisa hanya satu stakeholder saja, tidak bisa. Karena itu kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang baik tentunya. Semua itu berperan. Sekecil apapun, semua itu berperan. Ya, media itu juga akan membesarkan. Media itu saat ini sangat penting perannya, membesarkan itu ya. Terus siapapun itu berperan aktif dalam pembangunan ini. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengajak kita semua untuk berperan aktif dalam meningkatkan sesuai dengan fungsi dan kerjanya masing-masing. Tentunya kita dari TNI Polri yang punya kewajiban harus mendorong ini dan bekerja sama untuk kebaikan kita bersama. Komitmen pemerintah mendorong ekspor dari Papua Barat disambut baik Atase Keuangan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Denny Surjantoro, dan Atase Perdagangan Dubes Singapura, Rumaksono, dan Atase Keuangan Dubes Hong Kong, Buhari Sirait, serta Atase Keuangan Dubes Jepang, Sony Surahman Ramli. Atase Keuangan dan Perdagangan 3 negara yang berbicara secara virtual menyatakan mendukung terobosan tersebut karena telah sejalan dengan misi mempromosikan Indonesia di negara-negara sahabat tersebut. Pimpinan eksportir PT Bintang Mega Jaya Papua, Cinti, melihat komitmen semua pihak mendukung kegiatan ekspor perdana sebagai kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya sehingga hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih. Saya selaku pimpinan PT Bintang Mega Jaya Papua tentu merasa berbahagia dan berterima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak, utamanya dari kami di GBJ khusus Papua atas akselerasi Papua Logistik Ekosistem dan launching ekspor perdana. Ekspor perdana ikan basa yang dilakukan secara tatap muka membuat panitia mendemo informasi prokes
sebagai bentuk komitmen menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Cara menggunakannya, kaitkan tali masker di kedua telinga Anda. Kemudian kenakan masker dengan menutupi hidung dan mulut. Tekan sekerasnya di bagian hidung agar virus dan kuman tidak bisa menembus masker Anda. Selanjutnya, ambil hand sanitizer yang ada di hadapan Anda. Lalu semprotkan kedua telapak tangan Anda dan gosok-gosok hingga ke sela-sela jari. Dalam keadaan darurat, Anda diperkenankan membawa hand sanitizer tersebut ke dalam tas Anda untuk digunakan di kemudian hari. Semoga komitmen Bea Cukai mendorong ekspor dari Sorong melalui Papua Logistik Ekosistem untuk menjabarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 dapat meningkatkan perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Dan sekian pula laporan daerah membangun dengan topik bersinergi membangun ekosistem Papua Barat.